Inilah beberapa momen di mana para pendukung Jokowi berhalusinasi pada saat berdiskusi publik hanya karena kalah berargumentasi. Semua mekanisme diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu akan diatur, tidak mungkin seperti abang kalau katakan dibuat itu. anggaran dasar Saya tadi sudah terbuka. mengatakan Pasti ada lebih dari Enggak dong. aku lebih hebat. Anggaran dasar itu terbuka, itu di launching di Kemenkumham, itu terbuka. Maka saya simpulkan bahwa ini sulit dilakukan. Ceritanya sulit dilakukan. Sulit ya, tetapi bukan hal yang tidak mungkin, Bang. Kenapa sulit mengambil keputusan? Maka lebih baik saya sarankan bahwa partai super terbuka ini ditiadakan saja. Sebenarnya begini, Bang. Kenapa sulit? Sulit itu karena mungkin banyak akan mendapat penolakan dari partai-partai eksis sekarang. Tidak ada Iya, hubungan begini dengan sebenarnya. Iya, Orang yang masa mau takut tidak mendirikan melihat partai hak TBK daripada ini terbentuk. konstitusi, hak berorganisasi. Ini adalah contoh kelompok yang ingin menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia. Salah Bagaimana logikanya? Kita mau berbenah kok dengan mulai dari partai politik. Kenapa dibilang salah? Apa yang saya mau salah dengan jelaskan. keterbukaan? Teruskan biar saya jelaskan. Iya, apa yang salah dengan keterbukaan itu? Dalam video tersebut, pendukung Jokowi, dalam hal ini Wakil Ketua Umum Projo, menjelaskan terkait ide Jokowi soal partai super terbuka yang mana nantinya di dalam menyusun ADART ada sebuah mekanismenya tersendiri. Namun, oleh komunikolog Indonesia yaitu Emrus Sihombing menilai bahwa kalau sebuah partai masih ada mekanismenya di dalam pembuatan ADART, partai tersebut bukan lagi dikatakan partai super terbuka, tetapi partai tertutup. Karena di dalamnya masih ada kepentingan. Dan pada saat dijelaskan seperti itu oleh Emrus Sihombing, kedua pendukung Jokowi tersebut karena kalah berargumentasi sehingga akhirnya menuduh pihak-pihak lain yang nantinya akan menolak dengan adanya partai super terbuka tersebut dan juga menuduh pihak-pihak lain sebagai penghambat jalannya demokrasi di Indonesia. Kalau dikatakan misalnya PSI, sebentar Pak, kalau dikatakan PSI menangkap, maka kalau itu diambil oleh PSI, saya terus terang ingatkan jangan. Kenapa? Karena kalau itu ditangkap, platform politik PSI harus berubah. Karena kemarin tidak super terbuka, jadi super terbuka kok umumnya harus berubah. Mungkin. Makanya itu, Bang. Saya kalau kita bicara itu Bang Emrus, kalau secara proses politik, orang 2 hari atau berapa hari itu jadi keadaan langsung ketua umum, itu merusak demokrasi. Merusak demokrasi. Ketua umum itu berdasarkan cara metode seperti TBK ini enggak? akan kita lakukan seperti ini. Makanya PSI yang akan memulai, ya kan, kebetulan nanti kami bulan Mei akan mengadakan kongres. Dan disinilah kita akan mulai one man one vote sebagai asas partai super terbuka itu, gitu loh. Pasti akan kita rubah, ada segala macam pasti akan kita Kalau rubah. berubah menjadi partai super terbuka, tidak terulang lagi bahwa ketua umum Anda pernah mengatakan bahwa seseorang memberikan award kebohongan. Sekarang mereka merapat karena sudah terpilih, tidak konsisten. Kalau misalnya partai terbuka harus konsisten apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Sederhananya begini, ketika kita berani memulai untuk kebaikan, kemudian ada orang yang nyinyir, ada yang orang mengkritik, ya kan? Itu patut dipertanyakan untuk kemajuan perpolitikan khususnya di partai politik. Dalam video tersebut, sebagai komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing hanya ingin mengingatkan kepada politisi PSI kalau memang nantinya PSI yang menjadi partai pertama yang akan menerapkan sistem partai super terbuka tersebut, Emrus Sihombing meminta jangan sampai terjadi lagi yang namanya orang 2 hari menjadi kader tiba-tiba langsung menjadi ketua umum, dan jangan sampai terjadi lagi kepada pimpinan PSI ketidakkonsistenan di dalam mengambil arah politiknya. Namun tanggapan dari politisi PSI terhadap apa yang disampaikan Emrus Sihombing adalah bentuk nyinyiran belaka. Jadi kalau dia bentuk partai akan sama dengan dia cara memperlakukan PDIP. Nggak memiliki maju. Jadi dia telah merusak patron politik Indonesia gara-gara kasus anaknya. Merusak patron politik. Yang merusak ini buktinya di mana? Nah, saya terangkan. Apa buktinya beliau merusak? Beliau ini diberhentikan di situ, ya kan? Oke. Tanya dulu, Anda perlu nggak paham? Literasinya kurang. Apa yang dirusak? Jadi yang disebut patron politik itu ingin merebut PDIP dari Bu Mega kan tidak? siapa yang bilang begitu? Kan kalau merusaknya begitu asumsinya. Merusak itu salah. Anda itu halusinasi. Enggak bisa. Yang dirusak itu apa? Apakah Siapa yang bilang merusak? halusinasi? Apakah Pak Siapa Jokowi yang bilang merusak? Terangin. Apakah beliau mau mendongkrak Bu Mega? Enggak, ada yang bilang begitu. Ya, apa yang mau merusak? Gitu. Ini sudah tidak bagus ini. Ini sudah kebencian personal yang merusak partai. Dalam video tersebut, politisi Partai Umat yaitu Mustafa menilai kalau sampai seorang Jokowi betul-betul ingin mendirikan sebuah partai politik, maka hal yang sama yang akan dilakukan oleh Jokowi seperti yang dilakukan terhadap PDI Perjuangan,
di mana seorang Jokowi telah merusak patron dan pakem politik hanya gara-gara anaknya sendiri. Pernyataan Mustafa ditanggapinya berbeda oleh politisi PSI, yang mana politisi PSI tersebut menuduh Mustafa menganggap Jokowi sebagai orang yang ingin merebut PDI Perjuangan dan sebagai orang yang ingin mendongkel Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Ibu Megawati. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.